Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sari, NPM saya 1921030557. Saya dari kelas E, Prodi Muamalah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perikatan dan Kontrak Mudharabah. Hukum perikatan syariah yang dimaksud di sini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Profesor Dr. M. Tahir Azhari SH, adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, atau ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan sebagai objek suatu transaksi. Perikatan syariah adalah merupakan suatu bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya, yaitu hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek atau transaksi berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Macam-macam perikatan syariah dilihat dari segi objeknya. Ada 4, yaitu yang pertama perikatan hutang, yang kedua perikatan benda, yang ketiga perikatan kerja, yang keempat perikatan menjamin. Adapun akad mudharabah adalah termaksud ke dalam klasifikasi perikatan hutang atau al-istizam bi'ad-dain. Jika dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, dapat dibedakan kepada akad bernama dan akad tidak bernama. Perikatan syariah berbasis mudharabah adalah termasuk ke dalam kategori akad bernama. Jika dilihat dari segi bentuknya, terbagi kepada mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik modal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usaha, dan mudharabah muqayyadah adalah sebaliknya. Perikatan mudharabah adalah suatu macam perikatan antara dua pihak, di mana satu pihak, yaitu pemilik modal yang disebut juga rob al-mal atau sohib al-mal atau investor, mempercayakan modal kepada pihak kedua, yaitu pengelola usaha atau mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dengan cara jika mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Dasar hukum mudharabah adalah Al-Quran, Al-Hadis, fatwa sahabat, ijma, dan qiyas. Rukun dan syarat syahnya mudharabah adalah pemilik modal dan pelaksana usaha. Objek mudharabah yaitu modal, persetujuan kedua belah pihak, nisbah keuntungan. Ini merupakan rukun khusus dalam akad mudharabah. Nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, tidak boleh ditentukan dalam bentuk rupiah. Praktek mudharabah yang dikemukakan di sini adalah: yang pertama, praktek mudharabah dalam perbankan syariah; yang kedua, praktek mudharabah dalam asuransi syariah. Ini adalah sebagai contoh saja. Selain ini, terdapat lembaga-lembaga lain yang sudah melaksanakan perikatan syariah berbasis mudharabah, seperti koperasi syariah, reksadana syariah, dan lain-lainnya. Secara teori, jika perbankan syariah dan asuransi syariah menjalankan sistem dan teori yang berdasarkan hukum Islam, secara garis besarnya seperti prinsip-prinsip dijelaskan di atas, maka hal itu sangat dianjurkan oleh Islam. Begitu juga bisnis-bisnis syariah seperti koperasi syariah dan lain-lainnya, yaitu bisnis mudharabah yang dijalankan harus mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat dan mengembangkan perekonomian umat untuk mencari rezeki yang halal. Prinsip-prinsip mudharabah bisa lebih dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan zaman sebagai acuan untuk menjalankan bisnis mudharabah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena apapun bentuk bisnisnya dan siapapun yang menjalankannya harus berpedoman kepada prinsip-prinsip bisnis syariah. Diharapkan dengan berkembangnya konsep-konsep bisnis syariah, diantaranya bisnis mudharabah akan dapat meningkatkan perekonomian umat untuk mencapai lebih sejahtera dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
Ya, mungkin cukup sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.